إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Para dan rekan saya belum diuji terus lagi keterangan saya beri bahwa rukun Islam ada 5. Satu, baca syahadat, 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat 5 waktu. Sekarang memasuki rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat ini pada umumnya ada 2 macam. Ada zakatul amwal, ada zakatul abdan. Ada zakat harta kekayaan, harta benda. Yang kedua ada zakat badan. Contoh zakat badan itu adalah zakat fitrah. Hanya satu contohnya. Siapakah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah? Orang Islam yang menutupi sebagian zaman Ramadan dan sebagian zaman bulan Syawal. Dan dia punya kelebihan makanan yang dimakan untuk malam hari raya dan esok siangnya. Inilah yang wajib. Dengan pengertian ini berarti tidak ada kaitannya apakah dia itu berpuasa atau tidak, apakah dia itu sholat atau tidak. Pokoknya kalau sudah malam takbiran, dia adalah orang Islam, maka wajib membayar zakat fitrah bagi orang Islam yang menutupi sebagian zaman bulan Ramadan dan zaman bulan Syawal dan punya kelebihan makanan untuk malam hari raya dan siangnya. Jadi berapa kriteria? Satu, harus agama Islam. Yang kedua, menutupi 2 zaman Ramadan dan Syawal. Yang ketiga, punya kelebihan makanan pokok di malam hari raya dan esok siang. 3 kriteria. Jadi siapapun orang di malam takbiran, walaupun orang fakir, orang miskin, tapi di malam takbiran itu punya kelebihan makanan. Contoh, ada orang punya keluarga, punya anak 5, berarti dengan bapak ibunya 7. Kebutuhan sehari-hari sudah jelas. Membutuhkan beras 3 kilo. Contoh. Nah, di saat itu malam takbiran banyak orang yang zakat fitrah. Sehingga lebih dari 3 kilo punya misalkan 30 kilo. Maka dia satu persatu keluarga itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Per orang 2,8. Dibulatkan 3 kilo per orang. Berarti kali 7 keluarga. Jadi ada lebih. Walaupun pada waktu asar tidak punya apa-apa, tidak punya beras, tidak punya duit, tidak punya kambing, tidak punya apa-apa. Tapi begitu malam takbiran, setelah maghrib banyak orang yang berzakat. Sampai itu melebihi kecukupan sudah dimakan malam raya dan siang. Maka itulah wajib zakat fitrah. Dan dengan 3 kriteria ini, contoh, andaikan contoh, banyak salah jawab tentang contoh, andaikan ada anak lahir 1 jam sebelum maghrib, jadi bulan Ramadan lahir sampai malam takbiran. Maka anak yang masih berumur 1 jam wajib dikeluarkan zakat untuk orang tuanya wajib mengeluarkan zakat.
Kenapa? Karena mengikuti 1 jam bulan Ramadan. Kalau Syawalnya hidup, tidak mati. Kalau lahir setelah maghrib malam takbiran, maka dia tidak wajib dizakat. Sebab hanya menutupi bulan Syawal, tidak menutupi bulan Ramadan. Contoh yang kedua, ada orang mati, meninggal setelah maghrib. Hampir Isya mati. Maka mayit ini wajib dikeluarkan zakat atas nama mayit. Kenapa? Karena si mayit menutupi sebagian zaman bulan Syawal. Kalau Ramadannya sudah hidup, sudah dewasa. Berarti kalau ada orang mati sebelum maghrib dan nanti malam takbiran, maka mayit tidak wajib dikeluarkan zakat. Jadi 3 kriteria. Siapa yang wajib zakat fitrah? Orang Islam. 2, yang menutupi sebagian zaman Ramadan atau zaman bulan Syawal. 3, orang yang punya kelebihan makanan di malam hari raya dan isu. Nah, jelas, paham ya? Berapa zakat fitrah yang dikeluarkan? 1 sok. Dalam bahasa kita itu 1 sok. 1 sok itu berapa? 4 mud. 1 mud 7 on. 7 on kali 4 berarti 2 kilo 8 on. Saya sudah 15 tahun yang lalu sering berfatwa di berbagai tempat. Orang yang zakat fitrah sekian tahun 2,5 kilo punya hutang 3 on. Punya hutang 3 on. Dan ini sudah sering dibahas di berbagai pondok pesantren bahwa zakat fitrah itu minimal lepasnya 2 kilo 8 on. Andaikan zakat fitrah 1 kintal boleh, 1 orang 1 kintal boleh. Tidak boleh zakat hasil bumi. Hasil bumi berupa makanan pokok dan biji-bijian yang tahan lama. Makanan pokok, beras, jagung, atau biji-bijian yang tahan lama, kedelai, harta, kacang panjang, pokok yang tahan lama. Jadi wajib zakat. Kalau sudah mencapai 1 nisab per panen, kalau sudah mencapai 1 nisab wajib zakat. Berapa kalau beras? Kalau berbentuk gabah 1 ton 3 kintal. Berarti 13 kintal. Kalau sudah berbentuk beras 8 kintal 20 kilo. Jadi sekali panen kalau mencapai minimal 1 ton 3 kintal gabah, maka sudah wajib zakat. Berapa zakatnya? 10%. Apabila airnya tanpa biaya. Cukup air hujan atau air sungai yang melimpah tanpa membutuhkan biaya. Jadi kalau sekali panen dapat 2 ton, maka harus 2 kintal. 10% dari 2 ton. Akan tetapi kalau airnya itu butuh biaya yang cukup besar, kalau hanya misalkan musim berat 15.000 tidak berpengaruh. Naik manjil ke tukang naik 15.000 20.000 cakoni. Tapi kalau sampai butuh mesin, beli mesinnya, kemudian ngebor, dan butuh biaya, maka zakatnya dipotong separuh, 5%. Setiap 1 tonnya 50 kilo. Jadi kalau 2 ton 1 kintal. Kalau 6 ton 3 kintal. Jadi setiap panen. Atau ada orang kalau panen nggak nyampe ke tingkat 1 nisab. 1 kali panen terus oleh 3 kintal. Namun boleh 3 kintal boleh, 6 kintal.
Namun boleh 3 kintal, 9 kintal. Berarti lebat pun. Pun dalam setahun nikah diakumulasi, banyak tong melebihi belum kintal 20 kilo, maka wajib. Pun setahun ni kapakun tak cukup, sapanin oleh sakintal. Rasa lokek. Rasa lokek tak bagus. Panen boleh oleh sekintal, boleh 2 kintal. 3 kali panen, 3 kintal. Tak wajib. Hanya berakhir dalam 1 tahun. Tak sampai kepo akhir 2 tahun, 3 tahun. Jadi zakat hasil bumi itu sekali panen, kalau mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakat. Yang kedua, buah-buahan. Buah-buahan hanya berkisar kurma dan anggur. Ini juga tiap panen. Yang ketiga, zakatnya emas dan perak. Kalau emas itu jika mencapai 96 gram. Itu nisabnya. Dan ini setahun sekali. 96 gram. Kalau perak 555 gram. Berarti berapa itu? 5 on setengah. Baru wajib zakat. Jadi kalau ada orang punya emas mencapai 1 on. Kan 96 dibulatkan tambah 4 gram 1 on. Maka setiap tahun sekali wajib dikeluarkan zakat. Kecuali emas yang dipakai oleh orang perempuan. Memang dipakai tiap hari. Kalung, gelang, cincin, anting, angsal yang dipakai itu tidak melebihi 1 on. Kalau melebihi 1 on, lebihnya itu yang diperhitungkan. Kalau lebihnya mencapai 96 gram, kalau nggak misalkan 70 gram, kalau nggak tok lengah 70 gram, sakon 40 pun, lebih pun, pinggel 70. Lebihnya dari 1 on ini wajib dikeluarkan zakat tiap tahun. Berapa zakatnya? 2,5%. Jadi kalau emasnya itu, ini emas murni, bukan emas yang 17 karat, yang 23. Indonesia kan jarang yang 24, 23 karat. Kalau di Saudi asli 24 karat. Dan ini kalau per gramnya harganya misalkan 1 juta, 1 onnya berarti 100 juta. Maka yang dikeluarkan adalah 2 juta. Kalau diuangkan, dikeluarkan 2,5 juta. Kalau punya 1 on. Kalau punya 1 kilo. Tinggal dikalikan. Ini setahun sekali. Berlaku setahun sekali. Jadi hasil bumi, kemudian buah-buahan, yang ketiga emas perak, yang nomor 4 binatang ternak. Binatang ternak hanya berkisar 3 jenis. Jenis unta, jenis sapi, dan jenis kambing. Unta, sapi, kambing. Ini juga dikeluarkan setahun sekali. Unta nisabnya minimal 5 unta, 5 ekor. Kalau punya unta 5 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat. Apa zakatnya? Bukan unta, kambing. Zakatnya kambing. Kalau sapi, satu nisabnya 30 ekor. Mondik 30 sapi, setahun sekalian wajib. Apa yang dikeluarkan? Anak sapi. Empek. Kemudian kambing. Kambing satu nisabnya 40 ekor. Nanti embik 40, wajib keluar. Embik setong. Udun kena gelu. Embik setong. Nah, unta ini berbagai jenis macam unta. Yang penting jenis unta. Sapi juga begitu. Berbagai macam sapi. Sapi sumintal, limusin, sapi biasa.
Rangus, pokoknya berbagai macam sapi. Yang penting jenis sapi. Kambing juga begitu. Berbagai macam kambing. Kambing kacang, kambing kebas, kambing Australia, pokoknya kambing. Ini setahun sekali. Kemudian yang berikutnya, nomor berapa tadi? 4. Harta yang disebut harta rikas. Emas perak yang ditemukan dalam tanah. Itu bahasa yang populer, harta karun. Nah, kalau menemukan emas atau perak, ini tidak menunggu setahun sekali. Begitu menemukan, wajib dikeluarkan 5% jika mencapai nisab yang disebut. Nemu emas telokon. Kali-kali telokon. Sekali itu langsung 5%. Jadi mentelokon kan telur ratus berarti 15 juta. Langsung spontan dikeluarkan. Ada harta makdin, emas perak yang hasil tambang. Ini sama dengan yang emas yang membeli kemudian disimpan. Itu hasil tambang. Nisabnya sama. Sama nisabnya. Kemudian yang berikutnya adalah zakatnya tijarah. Zakat bisnis. Apa definisi tijarah? Tijarah itu adalah taklibul mal li gharadir ribdi bin niyatit tijarah. Memutar harta demi untuk mendapat keuntungan dengan niat bisnis. Bukan niat dimakan sendiri, bukan. Niat bisnis. Ada orang yang tukang bau masuk, tukang ajem, tukang bi, tukang sape, atau buka toko, apapun yang harta itu diputar demi untuk laba, maka ini masuk zakat tijarah. Berapa nisabnya zakat bisnis? Zakat bisnis dikeluarkan setahun sekali. Nisabnya sama dengan kurs emas 96 gram. Sama dengan kursnya emas. Berapa kurs emas? Kalau diuangkan 96 juta. Atau dibulatkan 100 juta. Ada orang buka toko kecil-kecilan. Modalnya 20 juta. Terus dikembangkan. 20 terus berkembang. Mulai bulan Syawal buka, bulan puasa harus total. Kok di total modal dengan laba. Bukan hanya laba. Modal berbedena mencapai 100 juta. Wajib zakat. Wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. 1 juta. Modal berbedena kan ebitong. Benda modal kalak kada du polo pas sisa na putel. Modal dengan laba. Ada orang yang bisnis raja misalkan buka CV. Bahan-bahan bangunan misalkan. Sehingga di toko itu di CV itu ini punya mobil pickup untuk angkut barang yang diantarkan ke pembeli. Maka cara menghitungnya bagaimana? Toko itu diakad sewa. Perhitungan sewa. Jadi nanti dihitung juga nilai nominalnya. Anggap toko misalkan sewanya dalam setahun 25 juta. Contoh elaukna karisma, ini kan satu paling beli ini wah, 3 juta setahun. Ini contoh, itu 25 juta. Pas pickupnya misalkan setahun yang terus murni untuk bisnis ini kan, antar jemput. Kenapa sewa lah misalkan?
Terus paman ikep saare. 250 kali setahun ini. Sebulan. Hitung 1,5 juta kali 12 bulan. Pas modalnya misalkan 500 juta. Kumpul pas oleh 3 miliar. 3 M ditambah sewa tuku heula, ditambah sewa di pickup atau truk apapun yang terkait. Maka kalau mencapai semuanya itu 3,5 miliar harus dikeluarkan 2,5%. 1 miliar ta 1 juta. 3 miliar berarti 75 juta. Sampai bon. Berarti 30 beluk. Sampai 30. Sini kawan, mau coba keluar. Ini seputar mazhab Imam. Kalau menurut mazhab Imam Hanafi, apapun yang dihasilkan, baik yang berupa dari tanah atau pekerjaan manusia, termasuk gaji pegawai, termasuk juga profesi, tinju, pemain sepak bola, ya kan? Nah ini menurut Imam Hanafi wajib dikeluarkan zakat. Amfiku mimma akhrajna lakum minal ardi wa bima kasabtum. Nah kalau gaji pegawai sama dengan kurus emas itu. Kalau gaji tiap bulan misalkan mencapai 9 juta, berarti kalau setahunnya 90 ditambah 18. 108. Sudah mencapai. Maka harus dikeluarkan 2,5 juta per 100. Kalau boleh zakat tahunan itu ditakjil, disegerakan. Agar tidak berat, pokoknya gaji sebulan 10 juta. Apa keluar berdua sek? Di akhir tahun tidak usah. Tapi dengan niat zakat. Kalau tidak diniatkan masuk sedekah. Tidak masuk zakat. Kalau gajinya tiap bulan ini 5 juta. Tak wajib zakat. Tidak sebintang. Paham? Pokoknya kursnya kurs emas. Kalau sekarang harga emas 1 gramnya 1 juta, ya 100 juta. Tahun. Mek pola lain-lain lalu itu mek 2 juta per gram. Maka ukurannya emas 96 gram. Kalau sesuai dengan kurs emas 96 gram, maka wajib. Makanya masuk rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat fitrah adalah zakat harta kekayaan. Apa hikmah dan faidah di balik zakat? Faidahnya Allah mewajibkan zakat terhadap orang yang diberi amanah harta kekayaan. Yang pertama untuk mensucikan. Untuk mensucikan. Ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Untuk mensucikan. 2 untuk membersihkan. Jadi harta kalau belum dizakati masih najis. Kalau tidak dizakati kotor. Dan faedah berikutnya adalah untuk ketenangan jiwa. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ketenangan jiwa. Faedah yang keempat untuk membentengi harta kekayaannya, memagari harta kekayaannya. Kemudian yang kelima untuk membahagiakan orang fakir miskin. Untuk membahagiakan orang fakir miskin. Yang ketujuh untuk menolak berbagai macam bala. Untuk menolak berbagai macam bala. Kemudian yang kedelapan untuk menolak fitnah dari
kalau zakat ini, kalau punya harta kekayaan tidak dikeluarkan zakat, berarti masih najis. Hartanya orang lain bercampur di orang. Belum bersih, belum suci, belum bersih. Nah kalau sudah belum bersih, belum suci, tidak akan tenang jiwanya. Pasoki orang, tapi cerai. Tak mempunyai zakat. Kalau boleh sebagai benteng harta kekayaan. Tak usah ngebut satpam, malaikat saja. Pas eman tak keluar. Nah, akhirnya perampok-perampok alih rekap. Rampok masuk, maling masuk. Karena Allah itu mempunyai dua kelompok malaikat yang tiap saat berdoa dipimpin oleh seorang malaikat, diamin oleh para makmumnya. Apa doanya dua kelompok? Satu, Allahumma a'ti munfikon khalafah. Ya Allah, moga-moga ajunan apa yang genteh dekat orang seberes dalam teguk harta kekayaan. Amin. Mentua malaikat tak? Zakat tak beres, sedekah tak beres, nisran kau orang fakir miskin. Doa sekala. Maka tidak akan berkurang. Maka faedah yang ke-9, zakat untuk menambah keberkahan harta. Menambah keberkahan harta. Itu yang nomor 9. Tadi barok 8, 9? 8. Menambah keberkahan harta. Tambah barokah. Allah berjanji dalam firman-Nya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan harta kekayaan hasil riba, hasil rentenir, hasil mabuduk pesek. Pasok yung kuwan, maka cabut barokah. Tak barokah. Sajen soki, tak sajen semak ke Allah, justru sajen jauh dari Allah. Sajen soki, tak sajen lebur ke masyarakat, tapi sajen coba ke masyarakat. Cuek. Jadi, bapak mobil, tak nyanto. Biasanya, kenapa? Lakat kan. Tak kok yampongi mobilnya. Wayur bisyarako, dan akan ditambah orang-orang yang beres zakat dan sedekah. Akan ditambah. Tambah barokah, tambah banyak. Keberkahannya akan ditambah. Kemudian lagi zakat untuk menolak fitnah. Masyarakat pasti sabu hektaran. Pas buka ni kamu ani kan pas tak kemana keluar zakat. Oh, kering tu dan terpisah. Oh, teroroki. Ini penyakit cercer. Cerai. Kan tak lebur. Biar tak maju pula. Cuklengan. Tak mana siano pula. Dia bilang, oh keluar tekan ngaji kincir. Kan berotak, cacar gitu. Dupok man kapan. Mana zakat untuk menolak fitnah. Dan zakat untuk menolak berbagai macam bala. Dalam hadis dawu mardakum bisadaqah wa hasinu amwalakum bizakah wastaqbilu anwa al-balaya ittadurru. Obati orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Sedekah itu bahasa Arabnya bisa bermakna zakat, bisa bermakna sedekah. Jadi kalau ingin sehat terus, cerai. Dan pagari bentengi harta bendamu dengan zakat. Jadi orang yang beres zakat tak sedekah nikah mageri harta. Jadi maling tak pandangan. Tak kencet. Malaikat saja guys. Tak usah ngobu patek, tak usah ngobu satpam. Kalau bos cerai ni kan satpam mana tu 14 miki, tuyul masuk. Kalau satpam ke tuyul tak nangalih. Teman-teman hilang teman-teman. Padahal punten. Sabun toyol-toyol sabu maling-maling. Teman-teman di penyakit tak harus boros. Jadi jarang beli combok nak. Lala ari berdiri rumah sakit. Ini pot combok nak sakit. Makanya malaikat nomor 2, Allahumma a'ti mumsikan salafah. Ya Allah, moga-moga ajunan ma'ancor dekat kunjana orang, saya tak beres dekat kunjana. Amin. Untuk malaikat. Manci cuma malaikat tak lepas lecek, tak lepas korupsi, tak lepas maksiat. Manci. Maka dekatan setan jadi kelebihan jadi
paling titipan Allah amanat harta kekayaan si aromasa berkurang. Ada yang komentar kata orang paling nggak terjanji Allah wa yurbis sadaqah. Bahkan dalam hadis Nabi mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Harta yang beres di dalam memegang hartanya, sedekahnya, zakatnya tidak akan berkurang, bahkan bertambah sampai 3 kali, bahkan bertambah. Jadi orang ini nggak zakat kira-kira hari satu ton kita, 10 ton 10 kita, 10 kita benar. Mikir benar. Coba mau mikir lanceng. Hari ya saya matumbu mentamanan Allah. Saya berdaing lancar Allah. Saya pas kebuka, saya matumbu Allah. Saya masuk sukses tamanan Allah. Saya makan zakat bukan Allah. Orang yang melaksanakan kewajiban ini kan selain faedah seksual oleh ganjar. Oleh doa orang yang fakir miskin. Doa orang yang fakir miskin ini kan mati. Tidak sampai ngaku ilmu matematika. Satu orang yang fakir miskin, mati. Jangan Nabi, mati. Kadang abang tibi itu untuk pribadi tak mati, tapi untuk akhirnya soki mati. Jajan mulbul dunia. Teknik bakul miskin. Doa. Si intengnya jual miskin. Doa nama. Paham lagi? Dan nolak macam-macam. Wala penyakit. Ini kan faedah zakat. Jadi menoleng kan faedah. Insya Allah tak kira betul. Tak iman tak kira tempung beli iman pun. Orang iman lagi tengke kan. Kita tempung iman ben iman. Tak mau menang iman beriman. Tempung dia. Mun saya gelak dan saya bini. Mohon jak keluar rek. Senang tertangkap. Bahasa senang tertangkap. Cuk saya makan Allah. Ini kan boleh ngampung lebet. Sahabat ke banjir dengan peti orang soki. Ini kan matorok pengiran. Matorok tak sampai kelopai. Berdahak ke orang fakir miskin. Berdahak ke perjuangan. Berdahak ke masjid. Berdahak ke lembaga pendidikan. Berdahak ni kasar. Kita petorok ke orang soki. Sebenarnya kader apa sih sampai hati, pokok-pokok manfaat, kalau berjengan, pokok-pokok orang soki kapit, soki saya tak cerai, soki saya lambat, soki saya tidak nolongi perjuangan, saya ini seran di kawan yang fakir, juga dekat ibu-ibu janda, boleh ni serka orang kan? Ni serka nak orangnya pun rancam. Oh boleh tak? Jika buka pertanyaan saya beri dulu. Saya beri rekod kita. Nak kuis sebanyak ni kan. Ada sarung berapa mikir. Ada songkok apa ni. Banyak. Saya pertama langsung karena ampun waktuna pukul 12 lebat. Maka Malema Ahmad Toha Habib Salim didahulukan. Ya tore. Manabi mangkibahan saya sebut Kak Dinto elim Pak Agia kasih lain. Manabi tak mangkibahan elim Pak Agia kasih lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tina tanya ase tentang beriana tentang masalah sholat. Abu ya Rozi nerangaki nge TikTok ka nge makam Abu ya Rozi nge dakwana. Di ada waki. Orang yang sholat muntroh khusu'a penyebut atena dak Allah. Allah. Tak nyentuh. Kenapa kan toh bener? Kenapa hati kenapa? Maaf tidak tanyakan itu. Nomor 2, Abuya Rozi juga maka luar Polen nge TikTok ka bisa. Ketika
khutbah Jumat masuk ke khutbah sani ketika kak disak maca sholawat kenapa pun ketika duduk khutbah di antara dua khutbah sani maca sholawat Abu Razi ada Bu Waki ini anuna aja suara nyebut Allah Ahmad Ruhullah wa Muhammad Rasulullah Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah. Saya dintoh. Pertanyaan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini kak istilahnya kenapa leres tebuki Abu Yarosi ini kasih sudah besar. Ini kak pacet leres kiat-kiat kangkui ate tak pekek ben pengen. Ini tata cara kaifiyah supaya bisa khusyuk dalam sholat. Kakak ini kak ketua asamku bahasanya harus ini kak menyebut Allah karena sholat ini kak baca wa aqimis sholata zikri kak aku ingat Allah memberi orang sholat tak ingat Allah kan keluar dari hakikat sholat tak abejeng tapi abejeng tak sempejeng tapi abejeng jeng bejengan leres, jadi kau tu abang tengah solat, kau tu ya cepat. Saya kau lagi kuat tu tawajuh, kuat tawajuh. Fokus ate pangadap kau hari semakon solat Allah, kau ngadep pada kasih makon. Jadi abang solat dika ngadep pergi ate panggelian, dek kasih makon solat, deka Gusti Allah. Termasuk juga ni waktu na khotib tojuk di antara dua khutbah ni kan jiman sinatu. Maka epakon surat ikhlas 3 kali, pas epakon adua. Adua apa termasuk itunya kan. Nyebut asmana Gusti Nabi Ahmad Nurullah wa Muhammad Rasulullah. Masih boleh recep lain. Paham ji? Terus. Ahmad, ada bahannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya berkaitan saya beri malam nggak bisa nyuna keterangan kaning sholat rawatib gak bisa beda sunnah muakkad beda sunnah gairu muakkad nyuna penjelasan pas beda sunnah muakkad sareng gairu muakkad gak bisa akadia badana suatu peristiwa pas turunnya ayat akadia asbabun nuzul lah gak bisa. Nah pacet memang dari Nabi, nah pacet memang ada ulama yang memuakatkan dan gairu muakkad gak bisa. Saya nomor 2 gak bisa menanggapi tentang zakat zakat mal. Misalnya pun zakat hewan ternak gak bisa pas mencapai 1 nesok pada bulan Dzulhijjah, misalnya pun onta otabe sape gak bisa kan dikeluarkan mun onta gak bisa sape otabe anak sapi, misalnya sapi 30 ekor mun pas dikeluarkan parengaki ka panitia otabe amil basnas badan amil zakat gak bisa. Terus sarang basnas pacet hewan kurban misal pon kenging tadi hewan kurban gak bisa atas kurban pasera muncet memang tidak kengen katibon apa zakat gak bisa. Ini kah matur sakalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sholat sunat rawatib nika ada dua kelompok, ada seandainya mas sunat muakkad, cek sunat. Nika tapi kan Nabi. Nika cek sangat dianjurkan. Ada sunat ghairu, sunat tapi tak sampai sangat dianjurkan. Sunat muakkad nika di antara pun sebelum duhur 2 rakaat. Setelah duhur 2, nika sunat muakkad. Sebelum asar 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Sebelum sepuh 2 rakaat. Ini kasih sunat muakkad. Sunat ghairu muakkad sebelum duhur 2 rakaat. Berarti 4. Saya tambah isi muakkad 2, saya ghairu muakkad 2, 4 sebelum duhur. Setelah duhur juga 2, 4. 2 saya muakkad, 2 saya tak muakkad, 4. Sebelum asar 4. Saya 2 untuk muakkad, saya 2 untuk ghairu. Sebelum maghrib, nikah sunat ghairu muakkad. Nikah 2. Pas sebelum isya, nikah saya ghairu muakkad. Nah, gini kan. Jadi pada saya muakkad, saya sangat dianjurkan. Pada saya tak sangat dianjurkan. Makanya sholat sebelum maghrib kan pada saya ngamal lagi, pada saya bunten. Esak juga saya kata. Mun bak dia esak muakkad. Malah cek endeng lagi. Polan terawihan pas tak usah bak dia tel esak. Nilai ya tengkian rawatib. Tengkian sunat rawatib. Iki polan hari banyak keluar saya terawih tak usah bak dia tel esak langsung. Yuk, salih sunat datar lawai rakan jami'at rahimakumullah. Ini imam saya nakal. Saya kocak rawatib ini kau tulang tanpa ada udzur kau langsung. Kocak rawatib ini enggak ngiringi. Kan ini namanya rawatib karena ngiring. Mau baca pesa bentraweh, bening ngiringnya malah. Kecuali contoh saya beri ulang terang lagi, biasanya sholat qobliyah asar, tapi kita langsung iqomah, tak sempat qobliyah. Noro amakmum, tekik mari bejeng asar, sholat qobliyah asar tapi kodoan. Karena benih kenengan hanya mau doa. Kemudian zakat nikah kewajiban. Tak bisa digandeng dengan kurban. Tak bisa. Karena zakat nikah burung sewajib. Pas gandeng dengan kurban. Nikah tante-tante ring cerai. Polan wajib bagi zakat Jakarta sampai pas misalnya telasan kurban. Double niat tak. Tak geng. Bab wajib tak ni campur sarang pelapa turut lain. Kumuk manfaat. Saya tanya kepada oleh seperti atas nama kurban. Diseger kopek. Saya kuat, selil saya kuat, maka hanya padahal makruh tahrim, padahal makruh tahrim. Jadi makruh tahrim, selillah secara saya kuat, sehingga semak keharam. Saya tak kuat hanya masalah selillah ni hadis sebenarnya nas Quran. Ada? Bahana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggula tro oning atat bentro atanya adeka Ustad gak dinto masalah anggota jemaah sholat tasbih si gak dima gak dinto Ustad ampun akad hia si ampun sebut lagi otabane caritaki sareng Ustad
Sehingga kak dinto ustaz pun tak bisa yalangi polen. Sehingga tetih keluarga Allah. Satu jana kak dinto ampun. Senyatana boten gula. Artena ikau ningi boten gula. Kak dinto bener-bener nyata. Si ustaz kak dinto masuk dari keluarga Allah. Asal pun apa boten gula atanya sa kak dinto. Tapi agak dia si ampun eka jelenaki katia Syekh Junaidil kak dinto andik santre kak dinto tak apa jeng minangka kak dinto yor sareng malaikat mungkar nangkir kak dinto bisa artinya ngatasi dek ka santre si ampun takdim dek ka guruna le terpeten gula kak dinto sateja solat tasbih kak dinto ustaz manabi akatia sareng kepaten gula kak dinto sering masuk sering lupa kak dinto minangka laku paki ya junun Allah kak dinto minangka kak dinto bisa ustaz kak dinto atau long dek kasate je jemaah salat tasbih sengkena andik kakaliron dek ka Allah Taala saya tak bisa tebus kak dinto nomor 1. Saya nomor dua kak dinto masalah solat kak dinto minangka kabunyaan masyarakat umum banyak kalakuan nang esabe nang tekelen bakto masuk duhur kak dinto tak kacapok solat duhur sehingga na banyak kalakuan paleman na pun dapat ka bakto asar sehingga na kak dinto pon apa langsung solat asar gelu pon apa akodok gelu kak dinto kat sabab beten gula kak dinto korang ngageli atau korang oneng beneka polen kiriman dari taritan beten gula manabi orang tak apa jeng mulai dari belik kan itu sampai umur takir 50 tahun kak dinto buru enggak apa jeng le kadipun apa nebus solat se tak elakoni kak dinto sabab pun apa panebus kak dinto kodu aberjemaah sabab aberjemaah kak dinto ampun petolekor kak dinto kejerenya kak dinto le kak dinto kodu paringaki otaba diperjelas kak dinto sa kak dinto beten gula sakone akhirnya wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi laku ning alam akhirat ni kan. Saya bisa paling syafaat. Saya bisa paling pertolongan ni kan. Telok kelompok manusia. Petong para nabi, para utusan. Sehingga saya bisa paling syafaat. Para nabi, para utusan. Nomor 2, para siddiqin, para aulia, para ulama masuk siddiqin. Ini kan saya bisa paling syafaat. Syafaat sejur aja. Nomor 3, para syuhada. Orang-orang saya mati syahid, mati membela agama Allah. Cuma syafaat si paling agung. Nabi selain tak paling. Utusan selain tak paling. Tidak situng junjungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Dan lainnya si telok kelompok manusia kelak. Kanca sekanca. Ini kan bisa nolong. Tapi kangkui kepentingan sini kene. Kanca ke kanca. Anak kering sepuh ke anak. Si telok kelak sejur aja. Si tusar aja bisa ibela. Mun Kanjeng Nabi busa si paling raja pun ebela kena syafaatul udhma kanca ke kanca kering tua ke anak anak kering tua ini kan makanya pakun banyak kanca supaya bisa abe banyak dosa amporek lerekan yang dosa kene termasuk guru termasuk kelompok komunitas nggak bisa saling nolong hari cuma tasbih ya sulaki ke malaikat mereka tarang ini aktif tasbih ini bisa usul.
Paham ya? Nomor 2, ada orang abajang duhur mepet. Mepet, ingat. Oh tak sampai abajang. Nah, lamun orang tak salat nikah. Berdua, pada orang tak salat karena udzur, pada orang tak salat nikah tanpa udzur. Udzur salat nikah perak 2. Edung sarang kelopa. Contoh misalkan, mulai pukul 11 tadi. Pas pukul 3:04 kurung ini. Berarti tak zuhur karena udzur. Mun tak salat nikah karena udzur, maka wajib qada dan sunat segera. Sunat tulian qada. Tapi mun tak salat nikah tanpa udzur, bener polana asaren, bener polana kelopai, yang polana main sekak dalam bus atau main ecos dalam bus, 2 kewajiban. Nyetong wajib qada, 2 wajib tulian. Jak sampai apa jeng selain. Kalau makan turun ni kapan? Kan jelas nih. Namun misalnya tak asolat duhur nikah tanpa udur, benar polana asalin, benar polana kelopai, wajib tulis duhur keada sebelum asar. Wajib. Mun karena udur maka sunat segera. Apa kun nyaman tulian kodok nikah. Kodok kecuali asar mepet juga. Ada yang kodok duhur asar tak kejapok. Kodok asar keluar. Lagi double lagi tusan. Pun mepet. Tiga-tiga itu. Okey. Orang misalkan mulai balik kena faktor lingkungan, faktor kanca dan semacam beraknya mana putrana orang Islam. Apa jong Komor seket turun sholat tasbih, turun ngeding cerita kita. Dalam bacaan, kau tu benar duhur dukale, asal dukale, maghrib dukale. Juga aja, muntro selamat sampai ke akhir. Mak pun bagus, cuma pakun berlepas nikah hanya mempetul ekor sholat. Ini kasih hebat, petul ekor derajat, benar petul ekor solat, benar. Paham lagi? Begini misalnya orang anti otang, mun sehari semalam kan 5 bekto, mun 2 hari 10 bekto, mun 4 hari 20 bekto, mun 5 hari segeme bekto. Pas pada 2 boleh, 5 hari lebih. Pas temu-temu ikut cukup berjamaah. Si petul ekor solat ni, tak keng. Pada cerita sahabat tak kajapok berjamaah Isya sering kanjeng Nabi. Akhirnya menyesal luar biasa. Pas apa juga Isya petul ekor kali. Ini jompon TV petul ekor kali. Pas itu ketua malam amimpe numpak onta. Kanjeng Nabi serombongan juga netene onta. Si kanjeng Nabi serombongan ini berangkat santak. Si orang mimpi nampak onta ketibi ini tak kacapok. Artinya tekan perpetual ekor kali kente. Takun kalah sarang saya berjamaah. Ini kan terjut ke betul ekor. Penlepas solat tak. Lagi pas dengan solat ke Mekah, solat Mekah, masjid Mekah, sehari solat pada 100.000. Solat tongkon di otang berempat kodok dia. Jadi sehari 100.000. Peningat kali ini kan masalah nilai. Nilai ibadah. Nilai derajat. Terima kasih. Pokoknya tak solat wajib kodok. Mari sepo lamun ampun sepo.
tak bisa, tak boleh sungkan. Maka puasanya ikente majur fidyah. Bisa are sampun ketongkon dan sebutan selekor. Dan orang yang di sholat tak bisa menjelemput. Waktu sholat. Kan kanjeng Nabi, mun sholat fardu wajib mancing. Mun tak bisa mancing toju, mun tak bisa toju jadi miring, mun tak bisa jadi miring jadi akikat. Tak bisa wudhu, kita usah wudhu. Alah bisa. Begitu, anu keluasan guru kena kanjeng Nabi. Mungkin perak ku isyarat. Oh, Allah. Dengkulo waktu tabrakan ku setahu. Lecak. Sholat tak usah wudhu, repin kecing kuat, telengger. Tak mampu sholat saya potong. Tak usah wudhu, tapi mau ada, sini beres, mau ada mulai. Misalnya contoh sampai subuh nikah tak beres-beres, maka setiap lamun waktu sungkan nikah sholat waktu tokop. Tapi pun waktu sungkan pas apa je. Yo, dari mele nak potong dua. Mele kodok solat, kota bom majel kafarat. Sa solat kan sambut. Berarti mun sehari semalam petong sambut. 3,5 kilo sehari. 10 hari 3,5. Sebulan berarti sekitar lebih. Mempasungkan sampai setahun 1 ton lebih. Dan nak foto nak pun padeng abot ni ka wajib abot kering sepo 1 ton ni kakek. Aku mau abot lambe eromat. Eromat pakai ibn dengan ngambil 4 juta. Tak tahu hitungan dengan sepo lam. Kina kilina abot jadi anak pas. Itu mikir TV ini ngabot. Assalamualaikum wabarakatuh. Dina andi terus sampaikan to ya dari Tuan Bajang ngalak neng mutakin kan ya dari auto pas Kak Dinto ngene mutakin baktona maos baktona sojud kan to kan maos dikirakan to mana bingeni asmutakin kan subhana rabbil a'la wa bihamdi. Bade kalimat wa bihamdi. Tiap dina mangki ngeni bajuri ngeni al-azkar kadisa bukan ngeni tanwir kanto subung kalimat wa bihamdi. Cuman subhana rabbil a'la. Apa kanto mana bi abdina saya pon ngajari kasantri tak ngilangaki fadilah salat itu. Tako terjadi halnya seperti salam kali. Salam kati salam mangane mayit kadi sakan benda wabarakatuh. Sedangkan ngene salam biasa, ngene salat biasa kan tok sa wabarakatuh. Takut terjadi hal ketika itu. Hanya penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang banyak dalam baca kitab. Macam beda. Ni sujud, ni ruku beda wabihamdi, ni sujud juga beda. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi. Pas ni sujud subhanallah rabbiyal a'la. Sare boleh. Ini tepat ni asal sakit pun. Cek ragu pun dia Samsul. Beda yang kitab boleh wa bihamdi. Jadi mun saya sebut kelah ni kan cari kitab lain. Tikik ketemu. Dan bahasa ni YouTube masih kurang jauh keliling. Ada, saya tanya lagi. Siap. Dan main etemot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdina nyona penjelasan atau aturan
atau tata cara mengenai cara pembagian zakat berapa usaha dikelola abdi, jadi sewa mobil kan, hanya penjelasan kan, abdi kurang paham. Dia lepas mobil, satu duit dalam pian, termasuk masukan pengeluaran, masuk bagi hasilnya boleh. Jadi ketika hasilnya boleh, contoh mulai bulan awal, jadi mobil ni kan pada travel, dari hasil sewa, apa, dan ni kan hitungannya kau tu setahun. Kita di mobil untuk setahun dan sebagai pengelola di mobil ternyata setahun kita pun saya kampus servis kan tidak hitung pun kan elang ini kan pun servis mobil melek uli melek bensin ini kan tak masuk hitungan ini baik catat bensinnya sekian betul ini kan seperti karena kapti warna ongkos supir berlepas kan ini kamu setahun mendapat 100 juta atau wajib zakat 7 juta mun tak dapat 100 juta tak wajib pak saya pun tentang pengelolaan jadi mun dapat 100 juta harga beli kendaraan tak terhitung juga kan? Masuk ke sewa. Jadi menyewa setahun kan masuk pun enggak ke pembukuan sewa. Masuk. Kangkui pertanyaan berikutnya laguna. Mungkin ampun pokol 1,5 setong dan ento kurisa banyak. Jadi pada sarong miki, pada sarong teloan beras Pak belas per plastik kalau gitu. 14 Ini benar zakat tak oleh ekuisir tidak oleh. Untuk barang yang langsung bagi miskin. Ini kasih apa ya? satas kan untuk beda macam-macam dari tuan rumah. Tuan yang kucing. Benar. Ya kalau benar. Oh satu tas itu bagi kapi situ ngorek. Satu tas tengki. Macam-macam. Beda kopi, beda. Benar. Ya kalau benar bobotan. Bobot pertanyaan. Sore siap pagi. Siap pagi. Mungkin ragu, cak jum-jum. Kalau tak boleh adanya boleh. Ingat beri ILB. Arong ini. Sana kau nampak sarung yanti, nampak sarung ibu di, nampak di tengah jalan. Pertanyaan saya pertama, sebutkan yang nomor pertama yang membatalkan wudu. Haji, pengampung. Saya mabetal lagi kau wudu setong panika bareng saya keluar dari jalan saya adab disebut. Kurang sempurna.
Yang lain masih pertanyaan ini yang lain kurang sempurna. Beda boleh? Sunarto. Mik Toto. Saya betul lagi dek wudu. Saya pertama, yang Kika Dinto, bareng saya keluar dari dan jalan saya dua. Dubur atau wudu? Dubul atau duhur? Dubul. Duhur. Dan jalan saya dua. Kurang sempurna. Man. Man. Coba kurang lagi Kak Ngir. Kubik. Bismillahirrahmanirrahim. Setong barang saya keluar dari jalan seda dua. Dubur sarangan kubur. Angin saya tak betal keluar mani. 100. Beres. Paling lengkap pernah jawab ini Kak. Kecuali keluar man. Ini tak betal. Pertanyaan kedua, sebutkan batal wudu yang nomor 2. Ini betul wudu saya nomor 2 paneka. Eting kolek na orang kakek atau bareng bini. Saya bahan rumah. Salah. Jadi, terus lain. 2 elang akal sebab tedung lain na tedung aing tahu sebab lagi na. Oh. 100. Gugur. Pertanyaan seterusnya, sebutkan batal wudu yang nomor 4. Agit. Empat netting kubula anak Adam utawa dubur anak Adam sesetting tabuna tanang sedua. Betul. Tas. Pertanyaan berikutnya, jelaskan definisi sholat dengan sempurna. Badri. Dengan beberapa ucapan dan pekerjaan diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan syarat-syarat tertentu. Betul, beras. Selain untuk bersiap, selain benih semata-mata oleh hadiah, coba hasil oleh pengasih. Sila bersih, hadiah kamera seling. Sarung ni kata kutu di budi. Pokoknya kamu boleh lekik bos. Kamu
Siapakah orang murtad itu? Pak Madun. Bismillahirrahmanirrahim. Orang murtad itu ialah orang yang keluar dari agama Islam. Kurang sempurna? Boleh. Ayo selain. Ayo murtad selain. Beda. Saya jawab takut ambil usaha. Pertanyaan saya berikutnya. Pertanyaan boleh. Orang puasa menjadi batal puasanya sebab keluar mani yang bagaimana? Mani disebabkan menggesek-gesek kepala Anda guys secara sengaja, makanya jadi batal. Betul, beras. Jadi inzalul maniji an mubasyaratin, keluar mani sebab digesekkan dengan benda lah. Jadi keluar mani pola mempe dah betah. Kata kena ngabus putuna artis temu nancel lebo tak betah. Keluar mani sebab digesekkan dengan benda. Berikutnya, orang yang suntik bisa membatalkan puasa. Suntik yang seperti apa? Salah lubang yang 7. Yang maksud 2. Betul, tas. Siapakah abahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Mencung boleh, kita boleh. Oh, betul. Tas. Sebutkan semua 3 putra Nabi Muhammad. Palanying. Pertama. Betul. Beras. Jadi Said Qasim, Said Abdullah, Said Ibrahim.
Sebutkan semua putra-putri Nabi yang dengan Siti Khadijah. Yang benar Sarung. Sarung. Elangan. Tadi itu tak tahu kenapa yang kita. Oh, saya pertama Yanto, Abdullah, Qasim, Ibrahim, Ummi Kulsum, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, salah. Yang lain Sarung. Yang benar Sarung. Salah. Sarung nih kak. Sekali lagi, ayo. Ngomong ngacung. Mula saya mari ngacung, salah atau bener, cek ngacung boleh. Sobung. Waduh. Betul. Ibrahim juga pemasok. Karena bukan dari Siti Khadijah Ibrahim. Kan gula nerangati siapa putra Nabi dan putrinya dengan Siti Ibrahim tidak masuk. Paham? Takutnya makin Ustaz saya nggak lopot. Pertanyaan berikutnya, siapakah ibunya Sayyid Ibrahim? Siapakah ibunya Sayyid Ibrahim, putra Nabi? Betul, beras. Siti Mariatul Qibtiyah. Nabi Muhammad menjadi mantunya Sayyidina Umar. Siapa putri yang dinikahi Nabi Muhammad? Siapa? Fatina. Salih. Arung tapi. Sayyidina. Iya. Sayyidatuna Aisyah. Salah. Ayo, wajib. Siti Hafsah. Betul. Beras. Sayyidina Umar, Sayyidina Aisyah. Pertanyaan harus teliti, karena ada titik-titik. Siapakah yang punya gelar Zanur Roini dan sebab apa? Koncoklah tekuk, koncok kulit, tekuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Utsman bin Affan karena mengawini putri Nabi 2 orang. Sebut. Karena mengawini putri Nabi, sebut. 2 orang. Siapa itu? Lupa. Kurang sempurna.
bin Utsman karena mengawini putri Nabi yang dua, yang satu yang bernama Ruqayyah, yang nomor dua Zainab. Nur Habib Salim. Lopot. Salah. Apa ya? Sudah, salah. Pertanyaan lain. Siapakah anak Nabi yang ketika Nabi wafat masih ada? Siti Fatimah, betul. Beras. Ada borong kemas. Kelak setelah bangkit dari kubur, siapa orang yang nanti jadi tengkorak separuh? Betul, beras. Tidak adil. Siapa yang tidak adil jadi tengkorak separuh. Siapa orang kelak ketika bangkit dari kubur lidahnya keluar sampai panjang? Salah. Jalan. Salah. Jibahrul. Nah, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Betul, beras. Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafatnya hari apa, dimakamkan hari apa? Salah. Ayo. Salah. Ayo, boleh. Sama. Ayo, Bang. Ayo. Ayo. Oh, tanda sebisa. Paluma. Ayo, sih. Hah? Ganti pertanyaan lain. Yang benar wafat hari Senin dimakamkan malam
bukan hari Rabu, malam Rabu. Pertanyaan lain. Masih buru ke timur kap hadian. Para yang pun boleh timur. Kelak di hari kiamat nanti. Kelak di hari kiamat nanti. Orang ketika bangkit dari kubur, maka tinggal tulangnya dari tengkorak. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Edik. Orang yang bangkit dari kubur jadi tengkorak, yaitu orang yang selalu meminta-minta, sedangkan dia itu mampu, tapi ditumpuk-tumpuk. 100 beras. Sarung plus sarung, beras plus sarung. Minta sarung, kemudian ini kata ning sarung. Sebutkan faedah sholat yang terakhir dari 8, 9, 10. Dari 8, 9, 10. 8, 9, 10. Betul. Sarung. Pertanyaan berikutnya, tinggal berapa biji? Bukan 5, banyak ya. Oh. Apakah yang dimaksud dengan tolak bain kubro? Itu apa? Tidak tepat. Yang ditanyakan yang dimaksud tolak bain kubro. Ayo, mulai. Masa salah ini? Google pun, saya bisa jawab. Cari buka boleh nih buku-buku nanti. Kemudian pertanyaan berikutnya. Siapakah istrinya Nabi Yusuf alaihissalam? Betul. Beras. Siapakah istri Nabi Musa alaihissalam?
Gugur, sebelum saya bisa. Saya tak pasti hafal ke kerajinan napi-napi. Nabi menikah dengan Siti Khadijah sampai ditinggal wafat dalam kurun waktu berapa tahun? Berteman, mendampingi Nabi Muhammad. Salah. 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 Mari betul. Mari, cuk. Salah Ustaz. Ano ka, Imam? Salim. Salah. Dua 25 tahun betul. Beras. Riduk. Tak apal kasi jalan ke dina. Sekembek tahu nomor seket dina aki setiap hari. Nabi Muhammad ketika wafat meninggalkan berapa istri? Salah. Sang. Perjelas dulu. Ganti pertanyaan lain. Sangat tahu. Berapakah jumlah istri Nabi secara keseluruhan? Salah. Salah. Betul. Beras. Seluruhnya jumlah istri Nabi itu ketika wafat Nabi meninggalkan 9. Kelak mari pun saya sangka. Beras kira setong. Sarung dikit di budi. Pamungkas. Siapa saudara Nabi Musa yang sama-sama menjadi nabi? Oh, gagal karena belum berdiri. Syaratnya berdiri dulu. Gagal. Ganti pertanyaan. Ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim itu di langit nomor berapa? 7. Betul. Beras. Hari terakhir salom. Hari terakhir. Terus boleh sarung kan sampai malam sangat ekor boleh. Cek kobeter. Saya tak melo mangken cek kecewa dan saya gelak.
benih hadiah semata-mata. Niat oleh nak ambuk ngaji so baca. Oh, kok berarti orang. Kok berarti orang. Nanti enggak kena. Pertanyaan terakhir. Ini sarung. Abonnya Ustaz bebas dengan abonnya bebas. Dengar boleh. Ipun, makin benda peraturan anyar ke terakhir nih. Bebas saya jawab nih. Termasuk Ye Salim Bialwi. Sebutkan 10 perkara semua yang membatalkan puasa. Tak urut oleh, tapi apa jelas? Pak Sampurna. Yang pertama sesuatu yang masuk pada lubang yang tujuh. Yang kedua itu keluar mani dengan gesekan. Yang nomor 3 yaitu ayan. Yang nomor 4 gila. Yang nomor 5 yang nomor 5 keluar head. Yang nomor 6 nifas. Yang nomor berapa? 7. Yang nomor 7 liwat jima. Tanggal berapa itu? Murtad. Ganti yang lain. Tajamari. Paranying. Bebek jelas. Ulangi lagi. Maksudnya benda apapun yang ke lubang 7. Pas muntah dengan sengaja. Pas keluarnya mani dengan gesekan. Disebut biar jelas. 1, 2, 3 disebut. Yang kelima, yang keempat, melahirkan. Yang keenam, yang kelima, murtad. Yang keenam, gila. Yang ketujuh, masuknya air di luka. Masuknya air ke ubun-ubun yang terluka. Ganti yang lain. Ayo, Badri. Ya. Satu masuknya ke lubang yang 7, 2 murtad, 3 ayan, 4 gila, 5 muntah-muntah dengan disengaja, 6 masuknya air ke ubun-ubun, 7 Ganti yang lain. Sufan. Yang terakhir pun tak bisa pertanyaan lain.
Bismillahirrahmanirrahim. 1. Masuknya kepada lubang tembus. 2. Murtad. 3. Ayan. 4. Head. 5. Masuknya hasafah dengan gesekan. Masuknya hasafah. Masuknya kemaluan dengan gesekan dengan keluar mani. 6. Gila. 7. Nifas. 8. Head. 8. Muntah yang disengaja. 9. Masuknya air kepada ubun-ubun. 10. Sembilan. Udah ganti pertanyaan. Sarung burung soalnya sarung. Sebutkan semua rukun-rukun sholat. Hining rukun salat panika peto belas setong niat 2 takbiratul ihram 3 ngadeg mongku oreng sekelar ngadeg 4 maca Fatihah 5 ruku 6 teku anggo wajib setik Ustaz. Abdi na ilagu ita apa kan itu. Boh, agang gua wajib. Oleh sarung ka ado guru ya. Boh, buru nama 5 aruko enghi. 5 aruko 6 tumak nina dalam ruku peto iktidal balu tumak nina dalam iktidal. Sanga sujud 2 kali sujud 10 tumak nina dalam sujud 11 longku antarana sujud 2 12 tumak nina dalam longku 13 tasyahud akhir 14 toju dalam tasyahud akhir 15 maca sholawat 16 ngolok salam 17 tartib sarong. Betul. Sarung. Burung tak bahas. Amatur, tak masalah pentingnya jauh. Sagak dintoh tantaretan sampai pokol sana Pak. Pokol setong lebet sangat. Moga-moga barokah bendaja manfaat kadeka kita sateja. Amin ya rabbal alamin. Kangkui pontuten se laguna malam kadinto compokna Pak Mol Kapongan. Pak Mol kadinto ancer-ancer epon lampu merah Kapongan dek laok elokna SD kadinto berde 2 gang. Gang pertama bening, gang kedua kadinto dek timur loros sareng PDAM. Elau ibarat jalan berde PDAM pas dek timur. Kadinto Pak Mol Pao. Sakadinto tantaretan dari badan kula orang lebihna nyona sapora setik rajana akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Madun kene ka lagu na kibabolem dan meniki bomjan. Kay male apal dak ibadah pertanyaan mak bisa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad.
Ini belum diatur. Belum dimatikan. Iya.